Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanya Putri Sofira dari SMKN 2 Turen, kelas 12 3S1. Di sini saya akan menjelaskan tentang menu-menu dan fungsi pada BIOS. Cara masuk BIOS. Yang pertama, tekan tombol Windows, kemudian pilih shutdown. Lalu tunggu sampai laptop mati. Kemudian jika laptop sudah mati, tekan tombol power bersamaan dengan menekan tombol F2. Tunggu beberapa saat, kemudian tampilan BIOS akan muncul seperti ini. Menu yang pertama, di sini ada main menu. Di main menu ada sistem time, berfungsi untuk mengatur jam, menit, dan detik. Selanjutnya ada sistem date, berfungsi untuk mengatur bulan, tanggal, dan tahun. Selanjutnya ada CPU type, berfungsi untuk mengetahui CPU yang kita gunakan. Selanjutnya ada CPU speed, berfungsi untuk mengetahui kecepatan CPU. Dan di sini ada HDD atau SSD, berfungsi untuk mengetahui tipe harddisk yang kita gunakan. Selanjutnya ada total memory size, berfungsi untuk mengetahui total memori yang kita gunakan. Mengapa di sini 4096 MB? Karena setiap 1 giganya 1024 MB. Dikalikan 4 menjadi 4096 MB. Jika dibulatkan menjadi 4 GB. Selanjutnya ada sistem BIOS version, berfungsi untuk mengetahui versi BIOS yang kita gunakan. Selanjutnya ada AC version atau embedded controller, berfungsi untuk menghidupkan sistem komputer dan pengukuran suhu. Dan di sini ada language, berfungsi untuk mengatur atau mengubah bahasa sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya kita akan ke menu security. Yang pertama ada user password, berfungsi untuk menyeting atau mengubah password pengguna. Selanjutnya ada supervisor password, berfungsi untuk mengatur atau mengubah password pengawas. Selanjutnya ada HDD SSD password status, berfungsi untuk mengetahui status kata sandi pada harddisk. Selanjutnya ada HDD SSD password mode, berfungsi untuk mengatur mode kata sandi pada harddisk. Selanjutnya ada user HDD SSD password, berfungsi untuk menghapus atau mengubah kata sandi pengguna pada harddisk. Selanjutnya kita akan beralih ke menu power management. Yang pertama ada wake up online, berfungsi untuk membangunkan komputer dari jarak jauh. Selanjutnya ada wake on keyboard, berfungsi untuk menghidupkan komputer dengan menekan tombol apa saja saat PC dalam keadaan mode tidur. Selanjutnya ada critical battery wake up, berfungsi untuk melanjutkan dan resiaga secara otomatis ketika kapasitas baterai menjadi level kritis. Selanjutnya ke dynamic CPU frequency mode, berfungsi untuk mengkonfigurasi mode hemat daya yang terkait dengan prosesor. Selanjutnya ke menu core multi processing, berfungsi untuk mengaktifkan inti multi prosesor. Selanjutnya ke menu SATA interface setting, berfungsi untuk mengatur antarmuka SATA. Selanjutnya kita ke menu advance. Yang pertama ada boot speed, berfungsi untuk mengatur kecepatan booting. Selanjutnya execute disable bit capability, berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi execute disable bit capability. Selanjutnya virtualization teknologi, ketika VT
tersedia, VMM dapat memanfaatkan kemampuan hardware tambahan yang disediakan oleh Intel Air Virtualization Technology. Selanjutnya, BIP Sound berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan sistem BIP. Selanjutnya yaitu USB Legacy Emulation berfungsi untuk menonaktifkan dan mengaktifkan USB, keyboard, mouse, dan lain-lain. Meskipun sistem operasi tidak mendukung perangkat USB. Selanjutnya, sistem configuration. Di sistem configuration ada beberapa menu, yaitu yang pertama PCI LAN berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan LAN bawaan. Selanjutnya ada internal pointing device berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan internal pointing device. Selanjutnya ada web kamera berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan web kamera. Selanjutnya SATA controller mode berfungsi untuk memilih mode controller SATA. Dan terakhir ada power on display berfungsi untuk memilih tampilan layar pengguna ketika komputer dimulai. Selanjutnya menu boot berfungsi untuk memilih prioritas untuk membooting komputer. Yang terakhir ada menu exit. Yang pertama ada exit saving change berfungsi untuk keluar dari setup dan menyimpan settingan pada CMOS. Kedua ada exit discarding change berfungsi untuk keluar dari BIOS dan tidak menyimpan settingan yang kita buat. Selanjutnya ada load setup default berfungsi untuk memuat nilai default untuk semua item setup. Selanjutnya ada discard change berfungsi untuk membuang seluruh settingan yang telah kita buat. Selanjutnya ada save change berfungsi untuk menyimpan setup data ke CMOS. Di bawah sini ada beberapa menu. Yang pertama ada F1 yang berfungsi untuk meminta bantuan. Yang kedua ada ESC yang berfungsi untuk keluar atau kembali. Yang ketiga ada panah atas bawah yang berfungsi untuk memilih item. Yang keempat ada panah kiri kanan yang berfungsi untuk memilih menu. Yang kelima ada F5 atau F6 berfungsi untuk mengubah nilai. Yang keenam ada enter berfungsi untuk memilih submenu. Yang ketujuh ada F9 yang berfungsi untuk mengembalikan settingan ke setelan pabrik. Yang terakhir ada F10 yang berfungsi untuk menyimpan dan keluar. Sekian dari saya, Kanya Putri Sofira dari SMKN 2 Turen, kelas 12 TKJ 1. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.